Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian BTC USD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian BTC USD pada hari ini, tanggal 5 Agustus 2024. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain yang sekiranya memerlukan analisa Bitcoin yang sangat luar biasa ini ya. Jadi kemarin sekali lagi ya, ini yang saya bahas hanyalah seputar technical doang ya, tidak ada unsur fundamental, dan sekalipun kalau ada unsur fundamental mungkin itu saya cocokkan dengan kejadian yang terjadi overall market saat ini ya, bukan terjadi hanya di kripto aja. Nah, kemarin di hari Jumat terakhir sudah saya bilang, di hari Jumat kita pingin ada yang namanya konfirmasi untuk nge-sell. Ya, konfirmasi untuk nge-sell adalah kalau bisa market itu membuat candle yang penuh ya, candle penuh bearish seperti yang saya kira akan berakhir seperti ini. Ya, yang saya kira akan berakhir seperti ini, ternyata di hari Jumat kemarin itu membreak semua support yang ada dan demand juga sudah lewat di harga 62.000 ya. Berarti dia close candlenya itu kayak begini. Wah, ini luar biasa, ini power bearish luar biasa. Jadi sebenarnya ketika candle daily di hari Jumat kayak gini, di hari Sabtu Minggu kalian itu nonsense sebenarnya kalau kalian ingin ambil buy. Kenapa nonsense? Ataupun tidak masuk akal ya? Karena daily ini dia ngebreak dari dua area demand yang, dua area support. Satu area support dan satu area demand juga. Ya, di sini area supportnya yang valid ya kan, dan di sini ada namanya demand H4 yang ada di harga 62.600. Jadi kalau dia break dengan power kuat kayak gini ya, itu potensialnya bakal bisa drop. Dan kemarin memang saya ada bilang dropnya itu bisa sampai 60.000 karena di sini ada rally base rally. Dan bentar aja ketika harga berhenti di 60.000 ya harga reject ya, harga berhenti di 60.000 reject sebelum akhirnya di hari Minggu ya, di Minggu malam kita melihat penurunan drop di bawah 60.000. Jadi ketika dia break di bawah 60.000 itu juga kalian nonsense sebenarnya kalau ada ambil posisi buy juga sebenarnya. Karena kalau dilihat ketika dia break di bawah 60.000 itu potensial kalian juga bisa nge-sell terus ke bawah. Ya. Itu berarti dari segi indikator juga ya. Ini kalau dilihat ini stokastiknya sudah di bawah 40 semua ya kan, tuh di 17 dan 13 sekarang. Jadi secara stokastik ini sudah memasuki area oversold, tapi bukan oversold ya. Secara weekly sekarang ya, ini sekarang kita analisa secara weekly. Oh sorry, gitu salah. Kita analisa sekarang secara monthly ya. Ingat, monthly ini kita masih berada di dalam area resistance become supportnya yang ada di sini. Ini adalah supportnya dan ini adalah resistannya. Oke, jadi secara monthly Agustus ini harga sekarang kan bergerak turun ya, harga ini bergerak turun dulu. Kemarin di minggu lalu tidak bisa saya prediksikan terlalu besar karena marketnya tuh rangingnya atas bawahnya itu kena semua ya, tapi ternyata untuk di minggu ini, di bulan ini ternyata market itu drop dulu membuat penurunan. Nah kalau penutupan monthly ya, ini kan lagi 26 hari, kalau monthly tutup di bawah area ini yang saya buat ya, resisten dan supportnya, ya udah itu akan menjadi trigger, entah itu dia akan lanjut naik atau dia akan drop turun terus ke bawah secara monthly gila-gilaan ya. By the way, kenapa ini BTC-nya drop ya? Ini di mengesampingkan saya nggak tahu berita yang ada di Bitcoin ya. Ini saya hanya bisa ngasih tahu tentang apa yang terjadi di dunia market finansial saat ini ya, lebih tepatnya gara-gara NFP kemarin. Market melakukan yang namanya sell off gila-gilaan karena market itu terjadi yang namanya fear ataupun terjadi ketakutan di market, yang dimana semua aset equity yang berisiko itu dilepas semua termasuk gold ya, semuanya dilepas karena data NFP kemarin itu kalau kalian lihat itu luar biasa minusnya, bukan minus sih, luar biasa turunnya ya, turun dari NFP itu luar biasa. Yang menandakan bahwa kemungkinan perekonomian di AS itu akan terjadi yang namanya resesi ya, kemungkinan akan terjadi resesi karena tingkat penganggurannya naik signifikan dan jumlah orang yang bekerja turun signifikan. Jadi yang ditakutkan akan terjadi resesi sehingga semua aset equity yang bersifat resiko tinggi itu dijual semua untuk investor itu memegang cash, karena sekali lagi dengan dunia sedang ketakutan maka cash is the king
ya. Jadi otomatis orang nge-sold ataupun nge-short Bitcoin kemarin dari hari Jumat, Sabtu, Minggu. Ya, jadi itu alasannya. Jadi kalau dipandang apakah Bitcoin ini bakal bisa naik lagi, sementara sih dengan kondisi ekonomi kayak sekarang belum bisa. Ya, apalagi di weekly ya. Kalau kalian lihat di sini kan terakhir sudah saya buat, di sini adalah original supply weekly, dan di sini marketnya membuat yang namanya evening star ya. Walaupun evening starnya ini keterlaluan sih dropnya. Walaupun saya prefer evening star itu perfect di harga 60.000 ya kan, tapi ternyata dropnya sampai 58.000. Jadi bisa dipastikan untuk saat ini ya, ini marketnya masih dalam kondisi tren turun dari segi time frame weekly yang hanya sebesar ini. Ya, tuh kalian juga bisa lihat, ini marketnya berada di bawah trendline juga. Ya, market berada di bawah trendline. Dan kalau dilihat apakah ini market membuat bullish flag, saya rasa sih ini nggak bisa dikategorikan sebagai bullish flag sih ya. Ya, coba kita ukur sekarang. Kalau dilihat sih seharusnya ini tidak bisa dijadikan sebagai bullish flag. Kenapa? Karena ini sudah lewat. Dari 4 Maret sampai sekarang itu sudah 22 bar, sudah terlalu lama ya. Sebenarnya kalau bullish flagnya jadi itu di minggu lalu. Kalau minggu lalu itu break di atas trendline, maka bisa saya pastikan ini adalah bullish flag. Tapi kalau ini saya rasa bukan bullish flag, lebih kepada channel turun ya, channel turun. Dan ingat ya, secara weekly ini kita ada satu area demand ya. Demandnya ini belum kena sama sekali ya. Walaupun sejatinya saya lebih prefer Bitcoin itu bisa drop sampai ke angka 44.000 sih di sini ya. Di sini area base yang sangat kuat sekali. Jadi kalau dilihat ini secara besaran demandnya di weekly ya, itu di harga 53.000 sampai di harga 50.500, dan ini pun harga belum kena ya. Ini terendah hari ini itu adalah ada di harga 53.000 berapa ini? 53.139, hampir sih ke 53.000 ya kan. Tapi so far dari segi weekly ini marketnya sudah membuat yang namanya lower low yang baru, dan kemungkinan ini adalah lower high yang baru, dan kemungkinan ini marketnya membuat lower low yang baru ya. Ini adalah high, low, ini adalah lower high, ini lower low, ini lower high, ini lower low, ini lower high. Kenapa sih sudah saya katakan ini sebagai lower high? Karena marketnya sudah ngebreak ini ya, sudah ngebreak low yang ada di candle di tanggal 1 Juli 2024 ya, sudah break ya. Jadi otomatis low-nya sekarang sudah pindah di sini ya. Jadi dengan demikian berarti market sekarang itu mendekati level area demand yang kuat di sini. Jadi otomatis apakah kita bisa nge-buy dengan kondisi nge-buy di sini? Bisa, tapi saran saya nge-buy kalian tuh jangan terlalu besar. Karena di daily ini dropnya masih gila ya. Di daily ini secara kalian lihat ini dropnya masih gila ya. Jadi kalau kalian ingin pasang buy limit sih bisa. Jadi kalau kalian mau pasang buy limit di sini, stop lossnya itu kecil aja ya, di harga 48.000 stop lossnya. Ya, sekitar 48.000 atau enggak 47.800 itu stop lossnya. Buy limit di sekitaran 52, 51 atau enggak 50.000 pas bisa. Kalau kalian ingin buy limit. Tapi kalau saran saya pribadi sih dengan kondisi market yang masih ketakutan, saya nggak prefer untuk ambil buy limit. Lebih baik kita menunggu ketika harga itu masuk ke dalam area demand. Ya, masuk ke area demand, terjadi konfirmasi balik, baru kita nge-buy nanti. Jangan langsung buy limit. Karena kondisi market tidak menguntungkan kita bisa untuk nge-buy limit. Ya, di sini otomatis kita ada satu namanya area supply, yang dimana ini bertepatan lagi dengan yang namanya resistance become support, support become resistance yang valid juga kemarin, ya kan di sini. Nah, berarti mepet ya. Ini adalah supply, ini juga adalah support become resistance yang valid juga, mepet ini. Dan kalau dilihat di daily nggak ada area supply lagi di atas, di H4 kita cari yang bisa dipakai ada bentar ya, di H4 kelihatan sebentar, kita ke H1 ke H4 ya deh. Ke H4 kita cari area yang bagus kalau mau nge-sell, bentar ya. Kayaknya di sini sih. Di sini ya di harga 59.000 ya.
Berarti ada dua di sini ya. Di sini di harga 59.000 atau enggak sampai 58.500, sorry. Dan juga sampai di harga 60.000. Di sini ada dua. Ya. Di sini ada dua karena ini mepet. Iya, yang ini ya. Ini mepet. Berarti di harga 60.500 lah berarti ya. 60.500. Kemudian di sini di harga 59.000. Nah, ini idealnya kalau kalian nge-sell di H4 ya, berarti tunggu nih marketnya naik sampai sini baru kalian nge-sell. Di H1 bagaimana? Di H1 sama aja, tidak berubah ya. Ini tetap kita bisa nge-sell di 59.000. Kalau sekarang tipis-tipis nge-buy bagaimana? Tipis-tipis nge-buy sih ini secara M5 sebentar ya. Coba kita cari pakai divergent apakah ada. Potensial ini candle 1 jamnya itu potensial ada divergent. Jadi kalau kalian ada mau nge-buy nanti, ya ini kan potensial terjadi divergent nih. Ya ini masih potensial, belum jadi fix ya. Yang dimana ini marketnya membuat kenaikan ya, market ini membuat higher low terus. Tapi dari segi candlenya marketnya terus membuat penurunan ataupun terus membuat lower low. Jadi tunggu aja konfirmasinya. Tapi ingat ini nge-buy ini kondisinya adalah melawan tren ya. Trennya otomatis ini kan masih turun sekali. Jadi hati-hati. Kalau kalian nge-buy pun sebaiknya jangan terlalu over. So far sih belum bisa saya katakan ini mau nge-buy di sini. Di time frame M30 ini sih jujur ya, karena ini terlalu mepet dengan area demand weekly di sini ya. Saya sih lebih prefer nge-buy di sini sebenarnya, bukan sekarang. Ya, tapi kalau kalian mau nekat nge-buy sekarang, mungkin tunggu harga itu break di atas 55.250 atau enggak tunggu di harga 55.500 ya. Ketika harga berhasil break di atas 55.500, kalian nanti bisa buy dengan stop lossnya. Berarti cukup sampai sini ya, cukup sampai sini aja. Berarti stop lossnya di harga 53.500 dengan take profit ya. Take profit berarti adalah cukup sampai di maksimal ya, maksimal sampai ke 58.500. Sini maksimal. Ya, lebih amannya sih memang di atas 55.500, tapi kalau kalian mau pakai resisten di sini di atas 53.135 ya silakan sih, tapi kalau saya pribadi tunggu di atas 55.500. Kalau di atas 55.500 break ke atas dan memang bisa naik ya, dan H1 juga muter membuat bullish divergent ya, kalian bisa nge-buy. Tapi kalau misalnya gagal membuat bullish divergent dan juga malah drop, lebih baik kita tunggu buy-nya di sini sekali lagi. Ya. Counter trend sedikit nggak masalah, asalkan kalian tahu konfirmasinya nanti ya. Konfirmasinya itu bisa bullish engulfing, bisa rejection panjang ya kan, ataupun bisa hammer ataupun inside bar, terserah. Itu adalah konfirmasi yang bisa kalian pakai, yang biasanya mencirikan market itu akan bisa reverse dalam artian koreksi. Ya, reverse dalam artian koreksi. Kalau dihitung sekarang, ya ini kan sudah kita melihat di mana marketnya kemungkinan turun ya. Dan kalau kita hitung sekarang secara Fibonacci, ya kemarin sudah saya hitung, kalau dari sini sampai sini, dengan market membuat lower low, market berhenti di 78,6. Dan kalau kita putar sekarang Fibonacci-nya dari sini sampai sini, ya dari sini sampai sini, maka didapatlah ini perhentian selanjutnya berarti sampai ke 1272 ya, 1272 dan 1618 itu ada di weekly demand yang pure demand di harga 43.000. Jadi di sini saya nggak mau nakut-nakutin ya, ini potensialnya drop bisa sampai 43.000 loh. Jadi kalau misalnya sekali lagi ya, ini kan demand daily, demand weekly. Jadi kalau kalian ingin nge-buy di sini boleh kalau ada konfirmasinya ya. Kalau misalnya nggak ada konfirmasinya, itu potensialnya market bisa sampai 49.000. Tapi kalau harga itu nyampe 49.000 dan reject naik cukup cepat ya, langsung ketika kena 1272 kena 49.000 kemudian langsung reject naik ya, kalian bisa ambil buy dengan stop loss di bawah 1272 itu ya. Tapi ingat, nge-buy-nya ini berarti tipis, karena dengan dia sudah sampai 1272 berarti otomatis demand-nya ini sudah lewat ya, demand-nya sudah di break
Yang berarti potensialnya nanti ketika harga bisa lanjut turun, turunnya bisa sampai 1618 di harga 43.000. Oke, jadi untuk sekarang saya sih prefer nggak ambil buy. Ya, lebih baik saya nge-buy di sini di area demand weekly, tapi hanya dengan konfirmasi, bukan instan, bukan limit order ataupun stop order. Dan itu pun kalau di atas 55.500 saya juga akan tunggu konfirmasinya. Oke, jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa Bitcoin pada hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian BTC USD ataupun Bitcoin selanjutnya. Bye-bye.